Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat sore. Saya percaya kita semua hari ini sudah beraktivitas dan kita ada waktu-waktu untuk kita sama-sama bersekutu dengan firman Tuhan dan juga dengan puji-pujian. Mari hari ini sebelum kita mulai, kita mau berdoa, kita menteduhkan hati kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau baik dan Engkau memelihara, melindungi kami, Engkau menyertai kami. Dan hari ini Engkau memberikan waktu untuk kami bersekutu dengan firman-Mu, baik melalui puji-pujian atau dengan firman Tuhan. Kami berdoa biar pada saat ibadah ini berlangsung Tuhan menjamah hidup kami, memberikan kami inspirasi yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama menyanyikan satu pujian, judulnya Jalan Hidup Orang Yang Benar. Kita semua adalah orang benar, amin. Kita sama-sama berdiri dan kita sama-sama bergerak buat Tuhan Yesus. Katakan jalan hidup. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sama-sama dari awal. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Katakan tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi. Untuk apa? Untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menghadang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Bapak Saudaraku. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Tiada ku ragu, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan gelombang menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku,
penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Saudaraku, kami mengucap syukur Tuhan bahwa setiap jalan-jalan kami Tuhan menyertai. Dan kami tidak ragu lagi karena ada Yesus yang menjadi sahabat kami. Bapa, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biar Engkau berbicara dan Engkau yang menaruhkan firman itu dalam hati kami. Biar setiap benih firman Tuhan yang ditabur bisa terus bertumbuh, berbuah, dan memberkati banyak orang sekeliling kami. Kami ucap syukur beberapa waktu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ketemu lagi di renungan tengah minggu Kamis ini. Saudara, renungan malam ini kita akan membicarakan mengenai orang benar dan orang benar dalam tanda kutip. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau begitu baik kepada kami. Engkau sudah memelihara kami. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah menyembuhkan kami. Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membahas firman-Mu. Engkau urapi kami semua, baik hamba-Mu yang membawakan maupun jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, seperti saya katakan tadi, kita mau berbicara tentang orang benar dan orang benar dalam tanda kutip. Karena itu, kita akan melihat kilas balik dari orang Israel, ya, setelah mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara, betapa sengsaranya mereka ditekan, dihina, dinista oleh orang-orang Mesir. Mereka bukan dijadikan manusia, tetapi mereka dijadikan seperti, maaf kata, binatang. Tapi itulah yang terjadi. Nah, saudara, apakah Tuhan tidur? Tidak, sama sekali. Tuhan selalu tetap menuntun dan memelihara orang-orang yang lemah dan tertindas dengan kasih agape-Nya, yaitu dengan kasih yang walaupun daripada Tuhan. Saudara, kalau kita membaca, nanti saudara baca di rumah ya, dari Keluaran 13 ayat 20, dari Keluaran 13 ayat 21, 22 terus sampai Keluaran 17 ayat 1 dan 7. Kita bisa melihat Tuhan begitu memperhatikan umat-Nya. Saudara, kita lihat Tuhan selalu berjalan di depan orang-orang Israel.
melindungi mereka dengan tiang awan di waktu siang supaya tidak kepanasan dan supaya nyaman, dan di waktu malam Tuhan memberikan tiang api supaya mereka tidak tersesat dalam gelap. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini? Mereka tentunya harusnya sangat bersyukur karena dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kalau kita lihat langkah berikutnya, mereka banyak bersungut-sungut. Apa arti bersungut-sungut? Mereka sangat tidak puas dengan apa yang mereka peroleh. Kalau kita perhatikan, orang Israel ini menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan ketika mereka dikejar oleh tentara Mesir dan harus tiba di tepi laut merah. Apa yang terjadi? Tuhan membelah laut merah itu sehingga umat Israel bisa berjalan sampai ke seberang. Dan orang Mesir tidak bisa menyakiti mereka. Berikutnya masih tetap bersungut-sungut. Ketika mereka ingin minum, airnya pahit. Tetapi Tuhan merubah air pahit itu menjadi manis. Ini terjadi di Mara. Masih juga orang Israel ini bersungut-sungut. Perhatikan. Mereka minta daging, mereka minta roti, dan Tuhan menjawab. Tuhan mengirim mana, yaitu roti dari surga, dan burung puyuh, yaitu daging dari surga, sampai mereka kenyang. Tetap mereka itu masih bersungut-sungut lagi ketika mereka haus lagi, dan kali ini tidak ada air sama sekali. Kejadian ini di Meriba. Saudara, kalau kita perhatikan, bukannya mereka berdoa minta air kepada Tuhan. Mereka malahan menuduh Musa membawa celaka kepada mereka. Saudara, lagi-lagi mereka sangat fokus kepada kesusahan mereka sendiri. Bukannya fokus kepada kekuasaan Tuhan. Kepada kemahakuasaan Tuhan. Ya saudara, ya apa yang bisa kita peroleh dari kisah di atas tadi? Mereka adalah gambaran dari orang benar. Tetapi orang yang benar dalam tanda kutip. Ya saudara, mereka adalah gambaran dari orang benar yang tidak bisa dipercaya. Ya, pasti. Sebagai orang yang benar, orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, tentunya mereka harus menyadari jangan mereka melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan, bersungut-sungut terus. Karena itu mereka disebut orang benar yang tidak bisa dipercaya. Kenapa? Ya,
Saudara sudah tahu tadi, mereka sudah mengalami kasih Tuhan, tetapi tidak bisa menghargai kasih Tuhan itu. Ya saudara, jadi saudara di dalam hal ini, siapa orang benar yang bisa dipercaya? Saya menyimpulkan seperti ini. Orang benar yang bisa dipercaya itu ialah orang yang bisa menghargai kasih Tuhan. Orang yang bisa menikmati anugerah Tuhan. Saudara, anugerah itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Lalu siapa lagi orang benar yang bisa dipercaya itu? Orang yang bisa hidup dengan penuh ucapan syukur di dalam segala hal. Penting sekali. Bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Dan kita lihat lagi, orang benar yang bisa dipercaya itu ialah orang yang bisa berkomitmen tidak akan undur dari Tuhan apapun yang terjadi. Lalu apa lagi? Orang benar yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan itu orang benar yang bisa dipercaya. Ini yang paling penting. Ya, dan tentunya orang yang bisa mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan orang yang menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya saudara, nah kalau kita perhatikan kesimpulannya, orang benar yang bisa dipercaya Tuhan itu ialah apa? Orang yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Siapakah mereka? Saya dan saudara. Yang mana? Kalau orang-orang bertanya, orang benar yang bisa dipercaya, apakah engkau, ataukah dia, ataukah dia? Kita tetap memilih, aku adalah orang benar yang bisa dipercaya, dan aku bukanlah orang benar yang tidak bisa dipercaya. Kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tetap menjadi orang benar tanpa tanda kutip. Puji Tuhan, firman Tuhan pendek sekali hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik sekali. Engkau berikan kami Tuhan kebenaran bahwa kami harus jadi orang benar yang bisa dipercaya oleh Engkau, bisa dipercaya oleh masyarakat pada umumnya. Supaya kami boleh menjadi lilin yang terang di tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan. Engkau sempurnakan seru doa dan seru doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kita tetap berjalan seperti nyanyian tadi, jalan hidup orang benar. Dan tiada aku ragu lagi tetap mengiring Tuhan. Sampai berjumpa di renungan tengah minggu Kamis berikutnya.